Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rahman ya Rahman, Sayyidni ya Rahman. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, Bapak Sujiono SSI MPD. Yang kami hormati Bapak Basori selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Pelosok Klaten beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Yang kami hormati Bapak Ibu alumni keluarga besar SMA Negeri 1 Pelosok Klaten serta hadirin yang berbahagia. Puji kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar SMA Negeri 1 Pelosok Klaten tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu, kita berkumpul pada pagi hari ini untuk saling berbesar hati dan melapangkan dada, memohon sekaligus memberi maaf atas segala kesalahan yang telah lalu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam kesempatan kali ini pun kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua dan senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara Halal Bihalal SMA Negeri 1 Pelosok Klaten tahun 2024 digelar dengan tema Perkokoh Tali Silaturahmi, Membangun Kebersamaan dan Saling Memaafkan Semakin Baik. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan, kemudian dilanjutkan dengan mauidhah hasanah, dilanjutkan dengan pemberian tali asih, kemudian ditutup dengan doa dan ramah tamah. Demikian susunan acara Halal Bihalal pada pagi hari ini. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita baca umul kitab. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, jadi berkah dan barokah hari ini, esok dan seterusnya. Al-Hadina Sholihah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ridwan Abdullah. Kepada Bapak Ridwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullah
واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ridwan Abdullah. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Kepada Bapak Sujiono SSI MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang berhormat Bapak mantan kepala sekolah SMA 1 Pelosok Klaten, Bapak Abdul Wahid, Bapak selamat ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Komite, Bapak Aswari beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA 1 Pelosok Klaten dan staf karyawan dan juga siswa-siswi SMA 1 Pelosok Klaten selaku pengurus OSIS yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya hingga pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama hadir ya dalam acara halal bihalal di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Bapak Ibu semuanya, yang pertama kami atas nama pribadi juga keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Mohon maaf bila selama ini ada salah kata, salah perbuatan selama saya di SMA Klaten, mohon dimaafkan. Mumpung pas bertepatan pada hari ini acara halal bihalal. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita dan semoga kedepannya kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir di acara ini.
terutama yang dari luar, Pak mantan kepala sekolah, juga pengurus komite, alhamdulillah bisa hadir bersama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, ini mohon doa untuk kesembuhan ibu kita, ibunya SMA Klaten, Bu Rahayu, yang nanti bulan Juni juga mau purna ya, dan beliaunya sekarang sakit, dirawat di rumah sakit ya. Mohon doanya dengan membaca suratul Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Bu Rahayu cepat beri kesembuhan dan bisa berkumpul bersama kita di sekolah yang kita cintai. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu semuanya, jadi saya sebagai kepala sekolah di SMA Klaten ini, harapannya adalah sekolah ini menjadi sekolah yang unggul dan berprestasi. Dan dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, itu kepala sekolah harus mau dan mampu untuk berinovasi. Inovasi untuk mengembangkan sekolah menjadi yang lebih baik. Tentunya dalam inovasi atau hal yang baru itu memang harus selalu untuk dilakukan. Meskipun itu bertahap pelan-pelan mengubahnya. Jadi mohon ada dukungan semua, baik dari Bapak Ibu guru, juga dari orang tua, juga dari Bapak Ibu pengurus komite, dalam rangka untuk memajukan sekolah ini. Dan itu juga selalu diminta laporan tiap tahun apa-apa inovasi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga harapannya kedepannya dengan adanya inovasi-inovasi yang baru-baru ini juga mengikuti perkembangan zaman, diharapkan nanti mampu mengembangkan sekolah ini ke arah yang lebih baik. Kemudian yang perlu kami sampaikan terkait dengan siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi, Bapak Ibu semuanya. Jadi alhamdulillah siswa-siswi SMA kita kelas 12 itu sudah ada yang diterima di perguruan tinggi lewat jalur SNBP ini, dan yang dari IAIN perguruan tinggi negeri ya, ini sejumlah 24 siswa. Tahun kemarin 17 siswa, sekarang 24, jadi naik 20%. Alhamdulillah. Dan nanti ini tinggal nanti ada SNBT untuk tesnya. Tesnya ini kami sudah memberikan bimbingan belajar untuk anak kelas 12, sehingga harapannya yang diterima di jalur tes ini juga lebih banyak lagi. Nah ini begitu bagus. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga di acara ini nanti ada acara siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Hatta, kemudian juga saling maaf-maafkan. Semoga kita semuanya di sini bisa untuk saling maafkan, ada kesalahan dari kita dan sebagainya. Kedepannya dengan adanya kebersamaan, kita bangun bersama sekolah ini nanti akan menjadi lebih baik dan lebih kompak dan senantiasa menyambung tali silaturahmi di antara kita bersama. Dengan harapan setelah acara ini kita punya semangat yang sama, visi yang sama untuk membangun sekolah kita agar menjadi yang lebih baik. Demikian Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Komite SMA Negeri 1 Pelosok Klaten kepada Bapak Basori. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Guru SMA 1 yang kami hormati, serta pengurus komite yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini dalam rangka halal bihalal kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat juga salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh atau suri tauladan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat dan taufik serta karunia-Nya, sehingga kita pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara halal bihalal. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada kita semua atas jerih payah kita dalam penyelenggaraan acara ini. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, acara halal bihalal merupakan momentum yang sangat baik untuk mempererat tali silaturahim serta meninggalkan rasa kebersamaan antar sesama. Dalam suasana yang penuh kebersamaan ini, marilah kita saling memaafkan dan memperbaiki kemungkinan ada suatu kesempatan yang renggang akibat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita jadikan sebagai ajang untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan rasa cinta kita makin kuat dalam menjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Masih hadirin yang berbahagia, terakhir saya mengucapkan terima kasih. Selamat berhari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilaf yang disengaja maupun yang tidak. Semoga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hakim, Allah yang maha mencipta, Allah yang maha menetapkan takdir-takdir terbaiknya untuk kita semua, Allah yang menghimpun kita, memudahkan kita untuk bisa rawuh sareng-sareng datang panggilan ingkang insya Allah penuh dengan berkah bersama dengan hamba-hamba yang Allah turunkan berkah juga atas kita semua. Salawat salam semoga senantiasa terikut biqalbi wa qaulu bil lisan wa af'alu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, Bapak Sujiono SSI MPD bersama Ibu, dan tentu jajaran Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Ketua Komite, dan Bapak Ibu, para rawuh, para undangan. Di sini juga pasti ada bapak-bapak mantan kepala sekolah beserta Ibu, dan undangan lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, amati kalau satu persatu disebut waktunya habis sampai turun. Puji syukur kehadirat Allah pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, siangnya di luar benter Bapak Ibu, masuk ke dalam dados asrep bersebab bersama dengan hamba-hamba yang Allah pilih pasti. Memasuki disambut dengan senyuman dari mulai Bapak Ibu Guru di depan, dan saya lihat senyumnya Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten meliko senyum simetris Pak. Senyum simetris itu senyum sehat fisik dan rohani insya Allah. Tarikan ujung bibir kiri dan kanannya seimbang. Jadi saya lihat tadi senyumnya tarikan ujung bibir kiri 2 cm, sini juga 2 cm. Karena saya khawatir kalau sini 1 cm, sini 4 cm. Alhamdulillah sehat seger. Ditambah dengan MC-nya, saya baru tahu kalau SMA Negeri 1 Pelosok Klaten mengambil MC untuk acara halal bihalal dari Tari Yaman. Tadi Tari Gamis. Masya Allah. Alhamdulillah. Salawat salam semoga senantiasa terikut biqalbi wa qaulu bil lisan wa af'alu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita berharap menjadi bagian dari umat yang telah tersyafaati oleh beliau dengan syafaatul uzma, syafaat terbaik yang setiap hamba pasti akan berharap untuk mendapatkannya. Dan tentu kita berharap Bunda Ayah, Bapak Ibu berhimpun di sini dan kelak dikumpulkan Allah di surga. Halal bihalal SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, klaster surga 9. Suguhannya pasti lebih elok dari ini, tapi diawali dari sini kan? Dari mulai undi-undi, lemper. Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, biasanya tausiah halal bihalal menikah berkenan dan mudamu. Terus dalam mirsani pokoknya ada yang menguap 3 orang selesai Pak. Jadi kalau pengen cepat menguap saja berjamaah. Terawali Bapak Ibu rahmati Allah dengan apa yang barusan kami lewati ya, dan sebagian Bunda Ayah juga mungkin melewati sebuah peristiwa kultural reguler tahunan, namanya mudik. Pak Sujiono ini mudiknya ke Lawang. Sampun ya Pak Sujiono. Ke Sumberwuni Lawang. Oh besok karena Pak Sujiono teman saya kuliah, dan terus dia besok. Bukan hanya teman kuliah, teman tidur di masjid. Bapak Ibu rahmati Allah, pasti ada yang mudik ya Bapak Ibu kalau ini. Coba mudik paling jauh Jawa Tengah atau Jawa Tengah? Wah, mana pun? Wonogiri. Saya juga kemarin ke Wonogiri, tapi Wonogirinya Wonogiri Pungging Mojokerto. Nah ini pun Wonogiri. Dusun ini pun Wonogiri. Ada yang lebih jauh Pak?
Ponorogo itu lebih dekat loh ya. Ponorogo. Terus Jogja alhamdulillah. Kalau ini dalam langsung datang Mojokerto. Yang menarik, belasan tahun silam saya pernah mengalami sebuah peristiwa unik yang kemudian saya coba tarik untuk mendapatkan pelajaran berkaitan dengan peristiwa mudik. Belasan tahun silam ketika jalan tol belum ada, mudik ini salah satu peristiwa yang kita rindu sekaligus melatih stabilitas emosional kita, tingkat pengendalian diri kita. Karena kalau kita berbicara mudik belasan tahun silam, alat transportasi yang paling digemari waktu itu kereta. Dan kalau naik kereta di waktu mudik belasan tahun silam atau puluhan tahun silam, itu sampai nyesek-nyesek di pintu-pintu kereta, sampai nyesek-nyesek toilet kereta itu penuh Bapak Ibu dengan orang. Saya pernah mengalami waktu dari Banten ke Surabaya dari rumah kakak. Jadi ketika kemudian mudik macet di Mengkreng di Kolangganan gitu sampai puluhan tahun silam Pak ya, sampai hari ini. Ketika kemudian macet di situ, kemudian masuk Perak, Jombang gitu, macet malih, sampai di Peterongan macet malih, mau Jagung lebih macet lagi, sampai di Mojokerto, Kediri Mojokerto kurang lebih 4 jam waktu itu. Padahal biasanya jarak tempuh normal 2 jam, sekarang jadi 1,5 jam. 4 jam. Padahal sudah kita prepare sebaik mungkin. Yang namanya orang mudik itu Bapak Ibu pasti menyiapkan fisiknya, menyiapkan kendaraannya, menyiapkan ubur apinya termasuk oleh-oleh. Sangu bendangi kata Bunda Sangu, termasuk sangu buat ponakan, buat cucu. Ketika kemudian nyampe di sana, masuk rumahnya Bapak Ibu, kakeknya anak saya ini, neneknya anak saya, sudah seneng gembira. Kemudian pas buka bagasi mobil, kaget karena oleh-olehnya orang tua nggak katut. Ya Allah, padahal udah disiapkan tadi. Karena kupu, nggak katut. Saya langsung bilang sama istri, Mi, saya panggil Umi bukan Mami, manggilkan anak saya, Mi, balik ke Kediri. Baru nyampe, duduk sebentar, saya minum kopi, setelah itu langsung balik ke Kediri. Padahal 4 jam balik Pak. Tapi baliknya menuju Kediri kan longgar, sehingga 2 jam nyampe Kediri. Setelah itu ambil oleh-oleh, balik lagi ke Mojokerto. 4 jam, 2 jam, 4 jam, kurang lebih 10 jam. Saya ngobrol sama istri, yang menjadi terkesan itu bersebab karena kami balik berdua, balik lagi ke berdua, seperti orang pacaran. Karena saya Pak, saya dengan istri itu teman SMP, tapi tidak pernah ketemu sampai kami sama-sama kerja. Dipertemukan oleh seorang guru ngaji saya, guru ngaji istri sama, dipertemukan, kemudian kami menikah. Sehingga sepanjang perjalanan itu ngobrolkan masa SMP kita, yang nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa ya, pernah saya tahu namanya, dia tahu nama saya. Banyak hal yang kami obrolkan. Saya bilang begini sama istri, nih, kalau mudik seperti ini kita masih ada yang ketinggalan, itu masih sempat balik. Tapi kalau mudik sudah kepada Allah, mudiknya mudik hakiki, mudik spiritual, roh kita kembali kepada Allah. Kok kemudian ada yang carry, kentun, ketinggalan? Ya Allah, duit saya belum saya sedekahkan, sakit balik Bu. Kata mbah-mbah dulu, wong mati itu orang obah, yang obah menjadi besar. Jadi ketika kemudian kita sudah balik menuju Allah, kemudian ada yang kita nyeselin gitu ya, ya Allah ini belum saya bagi pada saudara, sahabat, kerabat, ini belum saya sedekahkan, saya belum sempat sholat sunnah duha pada saat pagi hari kemarin dan seterusnya. Maka semua cuma jadi gak bisa balik lagi. Maka ketika kemudian peristiwa mudik kemarin itu Bunda ya Bapak Ibu, kita dihentak dengan banyak peristiwa dan selalu ada kejadian yang orang pengennya mudik kultural tapi jadinya mudik hakiki.
seperti di kilometer 58 Cikampek kemarin. 12 orang yang pengennya mudik kultural, mudik tahunan, tapi ternyata mudiknya langsung mudik menuju Allah. Artinya bunda yang dirahmati Allah, setiap kemudian peristiwa mudik itu berulang, saya mengajari diri saya dan kita semua, monggo kita mengingat bahwa ada mudik yang semua orang pasti akan mengalami. Kalau mudik kultural kan tidak semua orang. Tadi ada bunda yang tidak mudik kemana-mana, tetap di Kediri. Tapi kalau mudik spiritual, mudik hakiki panjenengan kula sami kan pasti mengalami. Bahkan ketika hari ini kita halal bihalal, tahun kemarin halal bihalal, bisa jadi yang kemarin masih ketemu, tahun ini boten ketemu. Karena sebagian sudah langsung mudik menuju Allah. Maka ini kemudian jadi catatan kita bunda ayah, bahwa setiap hari mudik kultural kita, mohon maaf, mudik hati kita itu semakin dekat. Besok Muhammad Hatta ini bangun, berarti satu hari lebih dekat dengan waktu mudik saya menuju Allah. Gitu betul? Satu dekat lebih, satu hari lebih dekat. 2 hari lagi saya bangun, berarti 2 hari saya lebih dekat dengan waktu mudik saya. Dan tidak saya sampaikan bahwa setiap orang mudik itu pasti pengennya bawa bekal terbaik. Kalau saya pulang ke Mojokerto itu pengennya bawa hal yang membuat orang-orang tua saya, maksudnya orang-orang tua itu orang tua saya dan mertua, bude, bule dan seterusnya itu seneng ketika anaknya mudik, ponakannya mudik, ada sesuatu yang kemudian beliau merasakan kebahagiaan dari kami, sehingga kemudian kita pengen mempersiapkan yang terbaik. Maka jika pulang ke Mojokerto saja, ke Wonogiri, ke Jogja dan seterusnya, kita itu akan merasa nyaman kalau bekalnya cukup, apalagi mudik menuju Allah. Maka mudik menuju Allah itu cuma 2 kata kuncinya. Yang pertama, banyak bekal, sedikit beban. Kita itu pengennya mudik pada Allah itu membawa banyak bekal, sedikit beban. Yang kedua, kita bawa banyak pembela, sedikit penuntut, Bapak Ibu. Kita tuh pengennya kalau sudah mudik kepada Allah itu, yang bela kita nanti di hadapan Allah banyak dan yang nuntut sedikit. Maka dalam rangka agar supaya yang bela itu banyak, yang nuntut sedikit, maka bunda yang dirahmati Allah, jadikan saudara-saudara kita seluruhnya yang ada di sini pembela-pembela kita di hadapan. Jangan sampai jadi penuntut berat. Kalau yang nuntut manusia itu berat. Tapi kalau Allah bisa mengampuni, Maha Pengampun. Tapi kalau kemudian sudah manusia bilang kepada kita, sepurane kayak iso nyepuron jenengan, engko elek ketemu Allah jenengan tak tuntut, itu kan berat. Jadi kita pengennya itu ketika kita di atas bumi Allah, yang bela banyak, yang nuntut sedikit, bawa banyak bekal, sedikit beban. Sehingga dalam rangka itulah halal bil halal ini diadakan, agar supaya apa, nanti yang bela kita banyak. Kalau kemudian salaman dengan sebelah, dengan depan, dengan belakang, kita berharap ya Allah semoga beliau jadi pembela saya kelak di akhirat, menjadi pembela saya kelak di akhirat dan bukan menjadi penuntut saya. Jangan bayangkan ketika panjenengan memimpin sekolah ini, mungkin nggak murid-murid panjenengan yang banyak itu kelak menjadi pembela kita, Bapak Ibu? Sangat mungkin. Ketika kita berbagi ilmu dengan ikhlas, kita mendampingi mereka dengan tulus, insya Allah saya bayangkan kalau ada 1000 Pak Suci, 1000 murid Pak, itu yang kemudian merasa terlayani dengan baik, terajari dengan baik dan seterusnya, mereka akan menjadi pembela-pembela panjenengan di akhirat. Murid-murid itu akan bersaksi di hadapan Allah, ya Rabbi, guru saya Pak Fulan ini orang baik, dan dia bersaksi ya Allah. Betapa indahnya Pak, yang bela banyak. Tapi kalau kemudian ada seorang siswa yang ya Rabbi, beliau memang guru saya, tapi kalau ngajar ya Allah tidak pernah serius. Kalau ngajar ya Allah pasti saya disuruh nyatetok, misal Pak, misal ada begitu. Tidak kemudian tulus berbagi ilmu, itu anak bisa menjadi penuntut berat kita di hadapan Allah. Maka kita berharap murid-murid kula panjenengan sami, saya di tempat lain,
itu kemudian menjadi pembela terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ring satu rumah tangga kita, pasangan hidup, anak-anak, itu menjadi pembela atau penuntut paling berat. Jadi kalau Pak Suji ini misalnya di SMA Negeri 1 pelosok Klaten dipuji, dielem, tapi kemudian di rumah tidak dielem oleh Bu Suji, ini bermasalah. Tapi kalau kemudian dielem di luar rumah, di sekolah, kemudian di rumah saya tanya Bu Sri terus seperti Pak Suji, laki-laki yang saya kenal sepanjang hidup saya yang paling baik, paling setia, paling sabar adalah suami saya, Pak Adam. Coba. Ini berarti pembela terbaik, karena ring satu itu yang paling tahu, Bunda. Benar nggak, Bunda? Ring satu itu yang paling tahu siapa saya, siapa kita, siapa jenengan. Maka nilai pembelaannya pasti paling tinggi di hadapan Allah. Maka saya berharap Bunda yang dirahmati Allah, itu yang kemudian menjadi prinsip utama. Yang kedua dan terakhir, karena sudah ada yang menguap satu orang, yang kedua dan terakhir, saya akan sampaikan satu pesan Rasulullah SAW gimana? Ringan tapi ini dalam. Jadi Kanjeng Nabi ngendikannya dan Bapak Ibu, bahwa Rasulullah SAW dawuh di antara para sahabat hari itu berkaitan dengan 3 sifat utama yang dimiliki oleh seorang hamba yang bahkan neraka itu membencinya. Neraka itu mau. Ini kalau kita pakai mafhum mukhalafah, kalau neraka mau pasti surga rindu. Dan sifat orang-orang seperti ini kalau kemudian dikerucutkan dalam bahasa kita ini adalah orang yang pertama, ini kalau saya berbicara dengan domainnya domain mukhatab, saya dengan seseorang di depan saya, maka pribadi orang tersebut adalah pribadi yang aku nyaman bagimu. Ini misalnya ada seorang sahabat saya, aku nyaman bagimu, aku aman bagimu, dan aku bermanfaat bagimu. Jadi 3 sifat dasar itu. Aku aman bagimu, aku nyaman bagimu, dan aku bermanfaat bagimu. Maksudipun panjenengan kula sami mugi-mugi dados piyantun ingkang dimanapun kita berada itu aman buat orang lain, Pak. Sehingga ketika kemudian kita nggak datang itu dirindu, aman, nyaman, dan bermanfaat. Kalau nggak datang, Pak Fulan kemana ya kok nggak datang? Beliau sedang ada acara di sana. Wah, nggak ada beliau jadi kurang rame, kurang seger, kurang ceria, kurang apa. Tapi kalau kemudian Pak Fulan kemana ya? Tiang alhamdulillah mereka teko-teko mesti rame. Karena ada orang yang ketika semakin dekat dengan tempat kita atau ketika kemudian beliau datang, orang pada kasar musuh. Duh, ini teko. Ini berarti kan nggak aman, nggak nyaman, dan tidak memberikan manfaat. Tapi kalau kemudian kedatangan panjenengan membuat orang tersenyum, dan saya harapkan Bunda Ayah guru di SMA Negeri 1 pelosok Klaten itu seperti ini. Kalau nggak masuk itu siswa pada tanya ini, Pak kemana Pak ini kok nggak masuk? Loro. Wah, langsung kemudian satu kelas sepakat untuk besok, untuk dijemput, Masya Allah, mendoakan dan seterusnya. Tapi ketika dibilangi loro, alhamdulillah kok suwi. Ini kan bahaya seperti itu. Dan terus aman, nyaman, bermanfaat. Kedatangan panjenengan saya membuat orang lain ketika kita duduk, meskipun tadi saya tidak kenal dengan beliau, duduk itu aman, Bapak Ibu, nyaman. Nanti apa boten Pak? Bapak-bapak yang masih muda-muda. Nanti apa boten? Panjenengan bepergian kesah tindakan kok naik bis atau naik kereta atau naik pesawat, duduk di samping orang yang kita nggak kenal, kita belum ngobrol, tapi baru duduk rasanya nggak nyaman. Nanti nomor kita nggak kenal, belum ngobrol, tapi duduk itu sudah pernah Pak ya? Atau sebaliknya, kita nggak kenal, belum ngobrol dan seterusnya, tapi duduk di samping seorang rasanya nyaman. Oh, senyuman kan? Merahati Pak ya. Jadi bagaimana kemudian panjenengan dan saya itu sejatinya memancarkan energi positif. Tadi Bapak Ketua Komite memberikan sambutan. Saya melihat beliau saja wajahnya teduh. Apalagi ring 1 keluarga beliau pasti sangat teduh. Wajah-wajah sabar, wajah-wajah bijak.
Alhamdulillah. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, aman, nyaman, dan bermanfaat. Ketika panjenengan kundur dari rumah seorang sahabat Al-Rahman, alhamdulillah kedatangan tamu beliau itu menyenangkan. Ini bicara orang lain Bunda Ayah, apalagi bicara yang satu. Bu, ada nggak Bu? Yang ketika suami panjenengan kundur, semakin suami dekat dengan rumah, semakin deg-degan. Semakin suami deg-deg, suami masuk ke rumah rakyat, nggak nyuam. Seperti ini, orang seperti ini pasti ketika suaminya berangkat kerja, keluar dari rumah langsung alhamdulillah wong wis metu. Pak dari Tarim Yaman tersenyum. saya melihat beliau ini ya. Jangan-jangan di dompet beliau ini ada foto istri beliau, Pak. Ukuran postcard. Wah, ini pasti suami yang sangat cinta dengan istri. Kalau beliau, tetapi teman beliau yang lain, itu di dompetnya memang ada foto istri, Pak. Dan ternyata foto istrinya itu dalam rangka apa? Menyelesaikan masalah. Setiap ada masalah dimanapun langsung keluarkan foto istri. Jadi tenang, Pak. Semua masalah itu jadi ringan. Masalah yang berat jadi kecil, Pak. Kenapa? Karena masalah yang paling besar ya ini, Pak. Itu. Pak jenengan tuh Masya Allah, saya ngaji gimana pun kalau lihat jenengan tuh Pak, di sana ketemu jenengan, sana ketemu jenengan, Masya Allah Pak, Ridho jenengan luar biasa. Betul pun Ustaz, kan dia diuring-uring lari-lari bawah. Itu ngaji karena diuring-uring, Pak. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu prinsip dasarnya yang semoga ini kalau dalam bahasa hadis itu sebenarnya hayin, lain. Jadi sahal itu orang yang memudahkan orang lain, tidak suka menyulitkan orang lain, tapi memudahkan. Lain dan hayin itu ramah, empatinya besar, mudah berempati dan bersimpati terhadap orang. Saya tutup dengan sebuah kisah dari Rasulullah SAW. Tadi saya bilang saya tutup, langsung beberapa bapak ibu langsung tersenyum, alhamdulillah. Ini bisa maaf ini. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah meskipun hadis ini tidak terkategori sahih, tapi karena jumlahnya banyak, matanya sama, jalur sanadnya beda, maka disebut hasan lil ghairi. Yang menarik adalah di dalam hadis tersebut dikisahkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, Rasulullah itu pernah didatangi seorang Arab Beduin, ya. Kalau dalam bahasa Quran Arabi, orang Arab Badui yang mendatangi beliau sambil membawa satu mangkok burtukal, jeruk, kemudian dibawa kepada Rasul. Ada 5 butir jeruk, 5 buah. Setelah itu diberikan kepada Rasul waktu Rasul halaqah bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Setelah diberikan kepada Rasul, dilihat oleh Kanjeng Nabi belum pergi. Setelah Rasul mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, kiranya Allah berikan balasan terbaik dalam jumlah yang banyak atas panjenengan. Gak ngalih Bapak. Oh berarti ingin ditunggu atau? Karena sahabat-sahabat kadang begitu Bapak. Rasul itu pernah mendatangi rumah sahabat, salam sampai 3 kali nggak dijawab. Rasul berpikir seorang wong. Ketika Rasulullah pergi, baru dia keluar, ya Rasul saya ada. Loh kok orang dijawab toh Mas? Kata sahabat tersebut, karena saya pengen ya Rasul terus dengan doakan. Salam itu kan doa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah padamu. Yang doakan Rasul kan eman kalau cuma sekali langsung kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Rasul, selesai doanya Rasul. Rasul mengucapkan 2 kali dibiarkan nggak dijawab. Jawabnya waalaikumsalam. Rasul jawab, salam 3 kali nggak dijawab. Dia pengen didoakan Rasul. Nah ini orang ngasih jeruk nggak pulang-pulang, maka Rasul merasa pengen ditunggangi. Maka Rasul mengatakan barakallahu lakum wa barakakum fi rizqikum wa barakakum fi ahlikum. Berkah bagimu, berkah untuk keluargamu, berkah atas rizkimu. Dia ucapkan amin. Belum pergi, Rasul merasa pengen dicicipi di hadapannya. Dimakan jeruknya. Para sahabat heran Bapak Ibu.
Rasul itu pribadi yang rofa, sungkanan. Biasanya kalau menikmati sesuatu ada orang lain pasti dibagi. Hari itu Rasul makan satu jeruk habis satu buah, buatan dibagi. Para sahabat delongo. Dan Rasul tahu cara pandang mereka, pertanyaan dalam hati mereka. Setelah itu didoakan lagi, si Badri belum mau pergi, dimakan oleh Rasul 2 sampai 3 buah jeruk dimakan, baru orang itu pergi. Dan Rasul melihat para sahabat, aku tahu apa yang ada dalam hati kalian. Maksudnya, oh gak dibagi itu panjenengan. Rasulullah cuma bilang begini, aku khawatir ketika jeruk tadi aku bagi dengan kalian, ada di antara kalian yang mengucapkan kalimat yang menjadikan orang tersebut tidak nyaman atau tersakiti hatinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasul makan jeruk pertama, kok pecut? Dan beliau bayangkan kalau kemudian dibagi kepada para sahabat, yang di situ ada seorang sahabat bilangnya nanti lahjah, orang yang kalau ngomong ceplas-ceplos, Abu Dzar Al-Ghifari. Khawatirnya Rasul kalau dibagi, ada yang komen tanpa like and subscribe ya. Khawatirnya Rasul ketika dibagi langsung ada yang komen, jeruk ini dikira Nabi. Rasul khawatir pada itu menyakiti yang memberi, maka ditahan oleh Rasul. Satu jeruk kuat Rasulullah, 2 jeruk sama Pak kecut, 3 jeruk gitu kau kecut. Saya cuma bayangkan, ya Rasulullah panjenengan kok bisa menahan ekspresi. Jadi bisa Pak menahan ekspresi. Saya itu coba baca hadis itu Pak, saya langsung mencoba makan kurma Jawa nih kan. Besok kurma Jawa beli mulu lah, beli mulu. Saya tuh nyoba di depan cermin, saya tahan ini wajah saya nggak berubah. Saya kan membaca hadis itu, mantan hadis itu, Rasul tidak berubah ekspresinya untuk menahan agar supaya ngasih tidak kecewa. Saya mencoba beli mulu, boten sakit, saya tahan itu gitu tuh, tenang. Saya merasakan ya Rasulullah. Itu Rasul mengajarkan kepada kita untuk kemudian menjaga perasaan orang lain agar supaya tidak terlukai, tersakiti, bersebab kita semua panjenengan Pulau Sami membutuhkan banyak pembela nanti di maka kita jaga perasaan orang, kita saling maaf dan meminta maaf, memaafkan dan meminta maaf hari ini, dan semoga dengan halal bihalal menikah panjenengan Pulau Sami dusta, kesalahan, hilaf yang berkaitan dengan hak adami, hak antara anak Adam, kemudian kita dimudahkan untuk memaafkan dan dimudahkan untuk meminta. Kiranya itu mungkin budaya ya, karena sekali lagi ceramah halal bihalal boten angsal dangu. Dan saya lihat juga beberapa kotak kuis sudah habis. Ada yang buka kotak loh, kuis sendiri. Maka bunda yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini ada manfaat yang kemudian bisa kita ambil, ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil, dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian, agar kiranya kepulangan hakiki kita, mudik hakiki kita menuju Allah adalah mudik yang banyak bekal, sedikit beban, banyak pembelaan, sedikit penuntut, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq wa wallahu ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang Ustaz Muhammad Hatta sampaikan dapat memberikan manfaat sekaligus semangat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah pemberian tali asih kepada Bapak Dr. Andes Joko Triwiono dan Ibu Yeni Kusuma Wardini SPD, kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, Bapak Sugiono SSI MPD, serta Bapak Dr. Andes Joko Triwiono. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Joko dan Bapak Suryono. Dipersilahkan untuk memberikan spontan dorongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi korban. Yang pertama, terima kasih pada Pak Sugiono. Terima kasih kepada mantan kepala sekolah kita dan dari Bapak Ustadz tadi juga terima kasih, serta Bapak dari komite dan teman-teman kita serta mantan yang sudah lulus dari SMA. Termasuk saya masih hangat ini, ya. Dan ketiban campur hari ini kebetulan dapat berkah dengan hadiah hadir sambil menyampaikan, ya. Dan kebetulan teman saya untuk bulan kemarin 2 orang, saya dengan Bu Yeni, dan mungkin Bu Yeni sudah hadir juga. Tidak ada. Iyo aku didendol. Dan pengalaman saya terutama selama di sini dan sebelum di sini saya ketemu dengan Pak Haji Sabto di Bondo, ya. Dan untuk Pak Sabto lebih dulu tahun berapa Pak Sabto? 2021, dan saya baru bulan kemarin. Dan selama di sini saya dari pimpinan ini, kepala sekolah di sini yang pertama Pak Kulsmen, dan sampai hari ini Pak Sugiono, ya. Jadi beberapa kepala sekolah saya sudah merasakan, dan mungkin saya punya yang pernah benturan dengan saya, tolong saya mumpung hari ini hari baik, ya. Saya mohon maaf pada teman-teman yang pernah berbenturan dengan cara saya, dan mungkin dan yang terakhir saya berbenturan dengan Pak Wahid, itu saya, ya. Dan yang kemarin dengan Pak Agus Sugiono, Pak Gus mohon maaf, saya Mbak Binti, ya. Dan mungkin kalau ada hari ini Bu Anjar juga mohon maaf Bu Anjar. Dengan saya seperti itu, ya. Dan untuk hari ini mungkin saya masih punya belum tuntas, ya. Harus pengertiannya saya nebeng dengan halal bihalal, ya. Mungkin saya harus memberikan kepada Bapak Ibu guru, dan tadi istri saya pesan juga kepada Ibu Dharma Wanita, karena nyonya nggak pernah hadir, ya. Hanya undangannya saja yang saya pegang. Nyonya nggak pernah saya kabari kalau ada undangan. Makanya saya sangat
berterima kasih selama saya di sini sekitar dari 95 sampai 24 ya. Mungkin kalau ada kesalahan saya yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Tidak peduli itu Bapak Ibu guru kepala sekolah maupun pada teman-teman TU ya, dan teman-teman pesuruh sekolah ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk hari ini saya pilih sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kali ini dapat menangis. Terima kasih. Semoga teman-teman Indonesia tetap bisa menjalin silaturahim dengan keluarga. Amin. Moga dilanjutkan ya Mbak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segala